Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Ikhwan beserta jajarannya, para sesepuh, para hujjah, para asatid, shaimin wa shaimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya yang hadir pada malam hari ini, pasti Allah akan berikan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Rahmat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga melimpah kepada keluarganya serta sahabatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya min yaumil hadza ila yaumin nahdah. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada 4 golongan yang dirindukan surga. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda, Al-jannatu mustaqitun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan atas 4 golongan. Pertama adalah talil Quran, orang yang selalu dan sering-sering membaca Al-Quran. Yang kedua, wa hafizil lisan, orang yang menjaga lidahnya, menjaga mulutnya, menjaga bicaranya. Wa mut'imil ji'an, yang ketiga yaitu orang yang memberi makan pada orang yang lapar, memberi makan pada orang yang puasa, memberi makan pada orang yang membutuhkan. Wa shaimina fi syahri Ramadan, dan yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. 4 golongan ini ditunggu oleh surga. Rindu, obatnya harus ketemu. Menangis, menangisku karena rindu, gitu ya. Ku bersedih, sedihku karena rindu. Oh ya Allah. Jadi orang kalau sudah rindu belum bisa terobati kalau belum ketemu. Tidur pun gak nyenyak, makan gak enak, serba salah. Mau tidur ingat kamu, mau makan ingat kamu, mau apapun ingat kamu. Karena sesuatu yang dirindukan. Ini ada makhluk Allah, surga merindukan 4 golongan. Pertama, talil Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Di sini ada tadarus, ada alhamdulillah. Yang di bulan-bulan puasa biasanya di mana saja selalu ada tadarus, ditingkatkan baca Qurannya. Malah kalau saya pernah baca di grup WA sini itu one day one juz. Ya, 1 hari 1 juz, luar biasa. Di grup saya sana, Suli subuh keliling di Taman Wisma Asri 2, seminggu sekali 1 juz. Jadi seminggu 1 juz. Di sini 1 hari 1 juz, ada yang begitu. Wah, luar biasa. Ini orang-orang yang kayak begini nih yang dirindukan oleh surga. Insya Allah kalau meninggal mereka itu langsung masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal
pulang, ya kan? Kapan saya ada waktu? Ya, untuk yang seperti itu tentunya sesuaikan waktunya. Sempatnya di bulan Ramadan. Sekarang kalau bulan Ramadan pulang kerjanya lebih cepat loh. Biasanya itu sore jam 5, sekarang jam 3 aja disuruh dipulang sudah boleh. Nah, ini ada kesempatan. Atau habis subuh, masuknya juga siang. Habis subuh bisa baca Quran. Pokoknya sempetin deh kita baca Quran. Karena Quran adalah sebagai obat. Syifaun, sebagai obat. Sebagai petunjuk. Al-Furqan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Al-Quran diturunkan sebagai obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un. Diturunkan Al-Quran ini sebagai penawar hati kita yang sedang susah, resah, gelisah, gundah, galau begitu, baca Quran, insya Allah akan sembuh. Maka wajarlah orang-orang yang hafal Quran itu, Masya Allah, jenazahnya nggak busuk. Orang-orang yang hafal Quran jenazahnya nggak busuk. Orang-orang yang hafal Quran jaminannya adalah surga. Orang yang baca Quran pun demikian, ditunggu oleh surga. Insya Allah golongan yang pertama ini pun kita semuanya termasuk. Amin ya rabbal alamin. Baca Qurannya masih belepetan, pokoknya dipaksain sambil belajar, sambil baca. Jangan dipakai batin bacanya. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi, tapi batin. Dilihatin aja. Mulutnya diam, nggak bisa. Ada ibadah yang memang ibadah hati, ada ibadah yang memang harus diucapkan. Termasuk baca Quran. Puasa kita harus ditingkatkan. Kalau puasanya orang umum, orang awam, itu adalah hanya menahan lapar dan haus saja, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini puasanya orang biasa. Kalau umur kita sudah 60 tahun, paling tidak kita sudah pernah puasa Ramadan 40 tahun. Ayo Pak, 60 tahun ada, dari mulai 20 tahun sudah pernah puasa Ramadan, berarti 40 kali kita, 40 kali berpuasa. Masa begitu-gitu aja? Tingkatkan untuk tahapan kedua. Ada saumul awam, puasanya orang umum. Ada saumul khos, puasanya orang khusus. Seperti apa puasanya orang khusus? Seluruh anggota tubuh kita, organ-organ tubuh kita diajak untuk berpuasa. Matanya untuk melihat kebenaran, untuk melihat Al-Quran, tangannya untuk bersedekah, kakinya untuk berjalan menuju kebaikan, mulutnya untuk baca Al-Quran, telinganya untuk dengerin hal-hal yang baik. Yang kemarin-kamarin 11 bulan kadang-kadang apa aja didengerin, apa aja dilihat, apa aja diomongin, stop. Bulan Ramadan puasa telinga, puasa hidung, puasa mata, puasa mulut, puasa tangan, puasa kaki. Ini baru namanya puasanya meningkat menjadi puasanya orang khos. Ada lagi di atasnya orang khos, khawasil khawas, khususnya khusus. Apa itu? Yaitu mereka orang yang puasa hatinya. Hatinya puasa. Kalau hatinya puasa, udah semuanya ikut berpuasa. Mungkin yang ini berat buat kita. Tingkatan khawasil khawas berat. Ya, lebih baik gak usah terlalu ngoyo, kita raih saja untuk tingkatan yang kedua, yaitu saumul khas, puasanya
Di antaranya seluruh anggota tubuh kita diajak untuk berpuasa. Kadang kan ada orang berpuasa, puasa sih puasa, tapi ngomel, jalan terus, berantem, ribut, jalan terus. Nah, bahkan kadang-kadang berantem fisik, padahal sedang puasa. Kamil shaimin laisa lahu jaza ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, ya, dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala, tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Puasa si puasa, tapi ngerumpi jalan terus, ngatain orang jalan terus. Nah, ini pahalanya berkurang. Yang kedua, wa hafizil lisan, golongan orang-orang yang menjaga lidahnya. Lidah memang tak bertulang. Kadang-kadang pagi kedelai, sore tempe, sore tempe, pagi bisa kedelai lagi. Lidah bisa digoyang kiri, goyang kanan. Tetapi ketika kita itu berpuasa, jaga lidah kita, jaga mulut kita. Seorang penyair mengatakan, ihfaz lisanaka antakula fatubtala, innal bala'a mu'allaqun bil mantiki. Jagalah lidahmu, jagalah mulutmu, karena sesungguhnya malapetaka itu datang dari ucapanmu. Orang yang kadang-kadang remes jadi ribut, terjadilah malapetaka. Saling menghina, terjadilah malapetaka. Sekarang bukan hanya mulut saja yang dijaga, tapi apa? Jaga jarimu. Jarimu jaga. Ya, jarimu jaga. Hati-hati. Ini sekarang lebih tajam. Kalau dulu orang mengatakan mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Dengan main WA, dengan main chat dan seterusnya, pokoknya itu berbahaya. Jangan asal share, jangan asal komentar. Hati-hati, jagalah jarimu. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberikan makan pada orang yang lapar. Di sini ada suka buka puasa bersama. Alhamdulillah. Berapa kotak katanya? 200 hari. Enggak salah dengar. 200 hari. Subhanallahiladzim, ya Allah. Luar biasa ini. Besok 400. Pak Ustadz kebagian apa enggak? Insyaallah ya Rabbi. Subhanallahiladzim. Besok 400. Halo Bang Billy, kalau besok datang ke sini kebagian 400 kotak. Ini orang-orang yang bersedekah mendapatkan pahala sebanyak yang disedekahkan, sebanyak yang makan sedekahan itu. Kalau 400 ditanggung oleh satu orang, maka orang tersebut mendapatkan pahala puasa 400 tanpa mengurangi pahalanya orang yang diberi makan. Ya Allah, ya Rabb. Umur kita memang pendek, paling-paling 70, 80, tetapi karena sedekahnya banyak, maka ibarat kita berpuasa sudah menanamkan invest 400 orang berpuasa. Ya Allah, ya Rabbi, luar biasa itu. Masya Allah. Itu bukan matematika dunia, itulah ilmu agama. Diberikan ke sana, di sana memberikan pahala kemari, tapi tidak berkurang pahalanya. Nah, kalau matematika dunia berkurang, agama nggak begitu. Nih lampu, nih terangnya begini nih. Analoginya, kita dapat terang segini, tambah 20 orang lagi masih tetap nggak? Tetap segitu, tanpa mengurangi terangnya bapak-bapak. Tambah 30 orang lagi, ya segini juga. Nah, ini gambaran analoginya seperti itu. Jadi memberikan makan, kadang-kadang di masjid, kadang-kadang di pinggir jalan. Ya Allah, Mas
masih banyak orang-orang yang minta-minta. Allahumma paksain kita sedekah. Allahumma paksain kita sedekah. Gitu. Pertama dipaksain, lama-lama kebiasaan. Allahumma paksain. Ada orang minta-minta kadang-kadang, ya Allah kita melihatnya sebelah mata. Ayo panggil jiwa kita, panggil hati kita untuk peduli kepada mereka. Berapapun, sebesar apapun, adapun mereka mau benar mau tidak, urusan mereka. Tapi amal kita sudah Allah catat. Ada orang minta-minta, kita kasih. Dia orangnya sehat, gak apa-apa, terserah urusan dia. Itu. Wamut imil ji'an. Yang terakhir, wasoimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini dirindukan oleh surga. Tetapi puasa yang bagaimana? Puasa yang imanan wahtisaban, yang betul-betul ikhlas, dia betul-betul tulus, ya, memenuhi syarat rukunnya. Nah, itulah yang dirindukan oleh surga. Jadi 4 golongan orang yang rajin baca Quran, kita termasuk mudah-mudahan. Orang yang kedua yaitu orang yang menjaga lisan, mudah-mudahan juga termasuk. Wamut imil ji'an, ini juga termasuk, meskipun kita hanya sekedar memberikan sekedar air aqua misalnya, ya, berapa dus, 10 dus, ini termasuk, ini termasuk. Ayo pasti khairat, berlomba-lomba. Kalau besok ada 400 orang yang berbuka puasa di sini, membutuhkan air berapa dus? Silakan. Saya bukan air yang Ustaz, saya korma saja. Silakan, berapa dus? Bawa korma untuk 400 orang. Ya Allah, ya Rabb. Kalau saya dekat masjid ini senang banget ini. Di tempat saya paling-paling 50 orang. Kadang-kadang 100 itu udah banyak gitu. Bahkan pinggir jalan, jadi kalau orang mampir situ minum. Kalau minum sebanyak-banyaknya, kita berikan minum santri sebanyak-banyaknya. Tapi kalau nasi box itu terbatas, ya. Dan yang keempat adalah orang yang memberikan orang makan kepada orang yang lapar juga termasuk kita. Insya Allah, ya, kita tergolong semuanya masuk dalam 4 golongan ini, sehingga kita apa? Dirindukan oleh surga, masuk ke dalam surga melalui pintu rahasia, disebutnya babur royan, pintu rahasia. Itu yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong 4 golongan itu, sehingga berbanggalah kita orang-orang yang bisa bersedekah, yang bisa puasa, bisa baca Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Allahumma fiqh ila